Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, bertemu lagi dengan Bu Evi dalam mata pelajaran PKN. Kali ini Bu Evi akan menjelaskan mengenai materi di bab 2 kelas 8 mengenai menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun materi yang akan kita dalami yaitu tentang pembukaan Undang-Undang Dasar, makna alinea, pembukaan undang-undang, sifat, kedudukan, dan fungsi Undang-Undang Dasar itu sendiri. Nah, anak-anakku semua, Undang-Undang Dasar ini dibagi menjadi dua. Dan Undang-Undang Dasar ini dikatakan sebagai hukum yang paling mendasar atau fundamental. Satu, hukum dasar tertulis, artinya yaitu yang dituangkan dalam dokumen atau naskah undang-undang yang merupakan contoh konstitusi tertulis yang berperan sebagai hukum tertinggi NKRI, disebut konstitusi. Jadi konstitusi ini adalah hukum dasar tertulis. Adapun yang disebut dengan hukum dasar tidak tertulis yaitu konvensi. Selama aturan atau peraturannya tidak menyalahi aturan undang-undang, maka aturan ini tetap diberlakukan. Ingat kata Ibu, hukum dasar itu dibagi menjadi dua. Satu, hukum dasar tertulis disebut konstitusi. Yang kedua, hukum dasar tidak tertulis disebut dengan konvensi. Ini yang akan kita perdalami ya anak-anak, yang ini akan kita dalami mengenai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengenai pembukaannya. Nah, dari bahwa sesungguhnya hingga pri keadilan ini disebut alinea 1. Alinea 2 dan perjuangan pergerakan, alinea 3 atas berkat rahmat Allah, alinea keempat kemudian daripada itu. Ini sebagai kedudukan dan makna pembukaan undang-undang ya. Nah, pokok kaidah fundamental atau yang paling mendasar yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ini yaitu pokok-pokok pikiran yang diciptakan, diwujudkan dalam pasal-pasal pengakuan kemerdekaan hak segala bangsa, cita-cita nasional, pernyataan kemerdekaan, tujuan negara, kedaulatan rakyat, dan dasar negara Pancasila. Makna alinea pembukaannya sendiri, yang pertama ada alinea ke-1. Dari bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Maknanya apa, Bu? Nah, pada alinea pertama maknanya menunjukkan keteguhan dan tekad bangsa Indonesia untuk menegakkan kemerdekaan dan menentang penjajahan apapun bentuknya atau dalam segala bentuk apapun. Makna yang kedua, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan, negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Di sini maknanya ada sebagai cita-cita. Cita-cita bangsa Indonesia untuk mewujudkan bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Jadi ketika bangsa Indonesia ini sudah merdeka pada masa proklamasi, sudah diproklamasikan oleh Insinyur Soekarno, maka kita berhak atau kita punya cita-cita nih. Cita-citanya adalah mewujudkan bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Makna alinea pembukaan ketiga di sini mengenai atas berkat dan rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Maknanya apa, Bu? Maknanya bahwa pernyataan kemerdekaan ini sebagai rahmat, sebagai anugerah pemberian dari Tuhan yang Maha Kuasa, bahwa kemerdekaan di Indonesia ini didorong oleh motivasi spiritual. Tanpa bantuan Allah, maka Indonesia tidak akan merdeka, bahwa kita tidak akan pernah merdeka. Maka kemerdekaan Indonesia ini bukan pemberian dari Jepang, tapi sebagai rahmat, sebagai anugerah, sebagai pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk makna alinea pembukaan ini, yang keempat ya, terutama
dimulai dari kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan diwujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makna alinea pembukaan ini untuk yang keempat, ini lebih kepada yang pertama tentang prinsip-prinsip negara Indonesia. Satu, ada tujuan negara. Yang kedua, ada ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar. Yang ketiga, bentuk negara republik. Dan yang keempat, dasar negara kita yang disebut dengan Pancasila. Jadi kalau ada pertanyaan, di manakah letak tujuan negara, cita-cita bangsa, bentuk negara, dasar negara, itu ada di pembukaan Undang-Undang alinea keempat. Undang-undang sebagai hukum dasar. Satu, hukum dasar tertulis disebut konstitusi. Hukum dasar tidak tertulis disebut konvensi, aturan dasar yang timbul dalam praktik penyelenggaraan negara. Kemudian, Undang-Undang Dasar itu merupakan sumber hukum bagi peraturan perundang-undang dan merupakan hukum tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Jadi Undang-Undang Dasar ini sebagai hukum tertinggi yang ada di dalam tata urutan peraturan perundang-undangan. Nah, jika konvensi, ini kan ada dua nih, ada dasar tertulis sebagai konstitusi, ada hukum dasar tidak tertulis disebut dengan konvensi. Nah, konvensi ini anak-anakku semua silahkan dibaca. Konvensi ini diterima jika aturannya tidak bertentangan dengan undang-undang. Selama aturannya bisa diambil baiknya, tidak bertentangan, maka disahkan di negara kita. Sistematika undang-undang. Ini ada dua, ada sebelum amandemen, ada sesudah amandemen. Sebelum amandemen, ini sistematikanya satu, pembukaan, kedua, batang tubuh atau pasal-pasal, ketiga, penjelasan. Sesudah amandemen ada pembukaan dan ada pasal-pasalnya saja. Dan undang-undang yang zaman sekarang ini anak-anakku semua, undang-undangnya sudah diamandemen. Jadi hanya pembukaan dan pasal-pasal saja. Penjelasannya nih ya, silahkan diperhatikan ada sebelum amandemen dan sesudah amandemen. Ibu akan menjelaskan sebelum amandemennya dulu. Yang pertama, di pembukaan Undang-Undang Dasar sebelum amandemen ini terdiri dari 4 alinea. Kemudian di batang tubuh ada 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan. Di ketiga, di penjelasan itu terdiri atas penjelasan umum dan pasal demi pasal. Sebelum amandemen lumayan ya anak-anakku semua, ini ada penjelasannya, ada batang tubuhnya, ada pembukaannya juga. Nah, di sesudah amandemen, ini pembukaan sama, ada di 4 alinea. Nah, yang kedua, di pasal-pasal ini terdiri atas 21 bab. Kalau yang sebelum amandemen mah ada 16 bab, kalau di sesudah amandemen ada 21 bab. 73 pasal, kalau dulu 37 pasal. Kemudian 3 pasal aturan peralihan dan 2 ayat aturan tambahan. Kalau dulu 4 pasal aturan peralihan dan 2 ayat aturan tambahan. Silahkan bagian ini kalian semua juga pahami dan dihafalkan. Kemudian, fungsi undang-undang satu sebagai alat kontrol untuk mengontrol apakah aturan hukumnya lebih rendah sesuai atau tidak dengan norma hukum yang lebih tinggi, yaitu undang-undang. Jadi apakah norma ini pantas diberikan kepada pelaku atau tidak? Nah, yang kedua sebagai pengatur untuk mengatur kekuasaan negara agar tidak melenceng dari undang-undang. Yang ketiga sebagai penentu untuk menentukan hak dan kewajiban negara, aparat negara, dan warga negara itu sendiri. Silahkan bagian fungsi juga dihafalkan. Terakhir, sifat undang-undang. Sifat undang-undang ini tertulis, rumusannya jelas,
mengikat pemerintah sebagai penyelenggara negara dan mengikat bagi setiap warga negara. Siapapun orangnya, maka jika melanggar maka akan dikenakan sanksi. Singkat dan supel, memuat aturan-aturan yang sesuai dengan perkembangan zaman, memuat hak-hak asasi manusia. Yang ketiga, memuat norma-norma, aturan-aturan, dan ketentuan-ketentuan. Yang keempat, merupakan peraturan hukum positif yang lebih tinggi. Jadi, hukum dibuat ini adalah untuk ditaati. Nah, dalam melakukan perubahan, undang-undang ini ada 5 kesepakatan dasar. Yang pertama, tidak mengubah pembukaan undang-undang dasar, tetap mempertahankan NKRI, mempertegas sistem pemerintahan presidensial, penjelasan memuat hal-hal normatif akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal atau batang tubuh. Yang kelima, melakukan perubahan dengan cara adendum. Jadi ketika undang-undang ini akan dirubah, boleh dirubah atau direvisi asal tidak menghapus undang-undang yang sudah ada. Hal-hal yang menjadi alasan sehingga suatu negara memiliki undang-undang: satu, kehendak warga negara yang bersangkutan agar terjamin haknya. Tujuannya untuk mengatasi tindakan-tindakan para penguasa agar tidak melakukan penyalahgunaan kekuasaan, agar dibatasi kekuasaannya. Yang kedua, kehendak penguasa negara atau rakyat untuk menjamin agar terdapat sistem tertentu atas pemerintahan negara. Yang ketiga, kehendak pembentuk negara baru agar terdapat kepastian tentang cara penyelenggaraan ketatanegaraannya. Yang keempat, kehendak dari beberapa negara yang mulanya berdiri sendiri untuk menjalin kerjasama